Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, perkenalkan nama saya Dia Amanda. Saya dari kelas 12 IIS Fatmawati SMA Tunas Bangsa. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi bab 4, yaitu usaha produk peralatan teknologi terapan. Nah, langsung saja kita bahas tentang materinya. Usaha peralatan teknologi terapan. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian peralatan teknologi terapan. Nah, apa sih pengertian peralatan teknologi terapan? Nah, jadi teknologi terapan itu merupakan teknologi yang fungsinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk aktivitas kehidupan manusia. Nah, peralatan teknologi terapan itu merujuk pada alat yang digunakan untuk membantu aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia. Nah, peralatan teknologi terapan yang lazim dipakai oleh masyarakat sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai yang peralatan automasi. Misalnya, seperti mencuci pakaian ini sekarang digunakan dengan mesin cuci. Nah, selanjutnya itu ada manfaat peralatan teknologi terapan. Nah, jadi yang pertama itu ada memudahkan dalam memproduksi barang, terus yang kedua meningkatkan hasil produksi, terus yang ketiga menghemat biaya produksi, yang keempat meningkatkan efisiensi produksi, yang kelima meningkatkan keutuhan perusahaan. Nah, jadi itu adalah manfaat dari peralatan teknologi terapan. Nah, kemudian masuk yang kedua, yaitu usaha peralatan teknologi terapan. Nah, jadi di usaha peralatan teknologi terapan ini terdapat ilustrasi Internet of Things atau IoT. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang IoT atau Internet of Things? Nah, jadi IoT ini merupakan sebuah rancangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperluas manfaat teknologi internet yang tersambung secara terus-menerus dengan peralatan yang diinginkan. Nah, peralatan yang dimaksud itu dapat berupa seperti peralatan yang sudah ada atau peralatan teknologi terapan yang akan diproduksi. Nah, teknologi internet dapat digunakan untuk saling berkomunikasi antar perangkat, berbagi data, pemantauan jarak, dan lain sebagainya. Misalnya, pada saat kita membuat aplikasi smartphone yang dapat dikontrol dari jarak jauh dan dengan bantuan komunikasi internet, seperti yang kita gunakan sekarang seperti media sosial sebagai media komunikasi, itu adalah salah satu dari bagian teknologi internet. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, macam-macam usaha peralatan teknologi terapan. Jadi, ada beberapa contoh usaha peralatan teknologi terapan sebagai berikut ini. Yang pertama ada bidang pertanian. Pada teknologi terapan yang terdapat pada bidang pertanian sering kita jumpai seperti contohnya traktor penanam, traktor pembajak, dan traktor pemanen. Itu adalah merupakan peralatan teknologi terapan di bidang pertanian. B. Bidang perkebunan. Nah, jadi penemuan-penemuan peralatan teknologi terapan semakin banyak berguna untuk membantu meringankan tugas manusia pada bidang perkebunan. Salah satunya adalah terciptanya robot untuk melakukan penyerbukan buah dan sayuran. Gambar di atas merupakan robot yang telah diciptakan untuk membantu penyerbukan buah dan sayuran. Nah, yang ketiga yaitu di bidang transportasi, yang dimana peralatan teknologi terapan bidang transportasi sudah tidak asing lagi bagi kita. Beberapa contoh produksi transportasi yang sudah ada antara lain itu seperti sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Ini adalah salah satu contoh sepeda motor yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan usaha peralatan teknologi terapan.
Nah, selanjutnya di sini terdapat ide dan peluang usaha. Nah, idenya itu yang pertama, usaha dapat dijalankan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian untuk yang di bagian peluang usaha dalam peralatan teknologi terapan itu ada 5. Yang pertama bidang transportasi seperti sepeda listrik, mobil tenaga listrik. Nah, terus yang di bidang pertanian seperti alat untuk padi, alat pemikul jagung. Kalau yang di bidang usaha kecil itu seperti mesin pengering singkong, mesin pemotong singkong. Kalau yang di bidang kedokteran itu seperti alat pemeriksa kadar kolesterol, kadar gula, dan CT scan. Nah, terus yang kelima, kalau di bidang pendidikan itu seperti laptop, proyektor, dan e-learning. Nah, kemudian sumber daya peralatan teknologi terapan itu ada 6, yaitu man, money, material, mekan, method, dan market. Nah, kita udah tahu tuh maksud-maksud dari sumber daya peralatan teknologi terapan, apalagi yang 6M tersebut. Nah, ini sudah sangat familiar kita dengar bahwa kalau money itu adalah dana, terus kalau man itu adalah tenaga kerja, kalau material itu adalah bahan-bahannya, terus kalau mekan itu adalah alat-alatnya, terus kalau metode itu adalah cara kita memproduksinya, terus kalau yang market itu cara kita memasarkan atau menggunakan jaringan usaha. Nah, kita lanjut ke administrasi usaha peralatan teknologi terapan. Jadi, administrasi usaha peralatan teknologi terapan adalah kegiatan ketatausahaan usaha peralatan teknologi terapan yang terdiri dari pengorganisasian, pengelompokan, mengadakan data, mengalurkan data, dan pendokumentasian data. Nah, tujuannya supaya apa? Agar usaha itu sebagai pemilik perusahaan itu dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha mereka. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran peralatan teknologi terapan. Alat elektronika yang digunakan harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, terbuat dari bahan yang aman. Terus yang kedua, dia merupakan produk yang baru dan tidak rekondisi, maksudnya itu yang tidak rusak. Terus yang ketiga, memiliki desain yang aman dikonsumsi. Terus yang keempat, tegangan listrik yang digunakan setiap alat harus sesuai dengan standar produknya. Terus yang kelima, pastikan alat dalam keadaan baik ketika membeli untuk dikonsumsi. Nah, kita lanjut ke media promosi peralatan teknologi terapan. Nah, jadi biasanya media promosi yang sering kita gunakan yaitu media cetak seperti iklan koran, brosur, dan pamflet. Nah, terus kalau yang media elektronik, biasanya kita menggunakan iklan televisi, iklan radio, dan situs-situs web atau di sosial media. Nah, keuntungan teknik promosi internet itu adalah untuk apa? Yang pertama, biaya yang lebih murah dan tidak perlu membangun atau menyewa kios di tepi jalan. Yang kedua, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, menjadi manajer dan pemiliknya sendiri karena dalam bisnis online tidak terikat oleh siapapun. Kemudian, hemat waktu dan juga uang, yaitu penjual dapat mengirimkan daftar produk pada pembeli. Lanjut, kita masuk di bagian sistem konsinyasi produk peralatan teknologi terapan. Nah, jadi sistem konsinyasi itu dia merupakan titip jual produk yang maksudnya itu barang-barang hasil produksi suatu usaha itu dijual dengan cara dititipkan ke toko-toko. Nanti toko itu biasanya mengambil sebagian keuntungan dari yang kita titipkan tadi. Nah, ada beberapa petunjuk penting bagi produsen peralatan teknologi yang menjual produksinya dengan sistem konsinyasi antara lain sebagai berikut ini. Nah, yang pertama,
mekanisme tambahan diskon atau penjualan dengan besaran nilai tertentu. Yang kedua, pastikan skema konsinyasi dilakukan dengan outlet yang kredibel, serta bila memungkinkan tidak memiliki produk jualannya setara dengan jenis produk yang ditawarkan. Yang ketiga, lakukan pertambahan jumlah saluran outlet lokasi konsinyasi. Yang keempat, pastikan kekuatan atau keunggulan produk itu spesifik. Yang kelima, manfaat momentum yang berkenan dengan produk. Yang keenam, pastikan produk kita dapat memenuhi selera pasar yang berlaku. Nah, jadi kita harus membuat sebuah produk yang sesuai dengan selera pasar. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Semoga selalu sehat dan bahagia.